joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom, anak-anak Allah yang perkasa. Celina, udah pada bangun belum ya anak-anak ya? Mungkin ada beberapa yang belum bangun kali Cici ya. Sayang sekali mereka melewatkan ibadah sekolah minggu ini ya. Yuk adik-adik yang udah bangun, kita siap-siap ya untuk ibadah sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk lipat tangan dan tutup matanya. Celina berdoa ya. Sekarang kita tutup mata. Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau mengikuti acara sekolah minggu ya Bapak. Kami mau siapkan hati, telinga dan mata kami biar kami memuji Engkau dengan sepenuh hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sekarang semuanya udah bangun kali ya Celina ya. Udah kali Ci ya. Iya. Yuk semuanya yang udah bangun, kalau belum mandi gak apa-apa deh. Yuk kita semuanya berdiri siap-siap ya. Kita puji Tuhan. Saya Laskar Kristus. Baca kitab suci, doa
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, semua tutup mata, tangannya dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Pagi hari ini kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau terus belajar menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalau adik-adik mau pergi sekolah atau adik-adik mau pergi ikut mama, papa, kemanapun. Adik-adik kurang percaya bahwa adik-adik itu udah rapi. Apa yang adik-adik buat? Pasti adik-adik pergi ke depan cermin, adik-adik lihat, oh iya ya, ini bajuku kurang rapi. Oh iya ya, bedaku kurang bagus ini. Ya, adik-adik bisa melihat di cermin bahwa aku ini, wah cantik ya ternyata seperti mamiku. Oh aku ini hidungnya kurang mancung ya. Banyak hal yang kita bisa lihat di cermin ya. Terlebih kekurangan-kekurangan kita adik-adik ya. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa cermin itu tidak bisa menolong kita ya. Dia tidak bisa merubah semua kelemahan-kelemahan kita. Misalnya kalau kita merasa bahwa aduh aku ini gemuk ya. Bagaimana aku bisa kurus gitu. Setiap lihat cermin stres ya. Akhirnya adik-adik gak mau makan. Supaya apa? Maunya kurus. Ternyata bukan kurus tetapi sakit. Itu gak benar. Nah adik-adik, kita punya cermin yang hebat dari Tuhan Yesus. Adik-adik mau tahu apa cermin yang diberikan Tuhan Yesus buat kita? Cerminnya adalah firman Tuhan. Ya adik-adik, kalau cermin yang tadi tidak bisa merubah kita. Dia cuma bisa menolong kita dalam penampilan luar kita. Misalnya, aduh kurang rapi ya baju saya. Supaya kita bisa merapikan baju. Tapi kalau firman Tuhan, ya cermin firman Tuhan bisa memberitahu kita banyak hal. Ya, cermin firman Tuhan itu bisa memberitahukan kita tentang apa? Tentang wow ternyata kita adalah anak Allah. Luar biasa ya. Dia memberitahukan kita yang istimewa. Kalau cermin biasa tadi bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Membuat kita jadi lemah, jadi malas, jadi tidak mau makan dan lain sebagainya. Membuat kita frustasi karena kurang sempurna. Kalau kita lihat hidung kita pesek atau kurang mancung, kita jadi putus asa ya. Aduh gimana caranya aku kok kenapa gak seperti orang itu. Tapi kalau cermin firman Tuhan dia menunjukkan yang istimewa buat kita adik-adik. Apa yang dia tunjukkan? Bahwa kita adalah anak Allah. Luar biasa adik-adik ya. Jadi siapa kita di mata Tuhan ya. Siapa kita diberitahukan oleh firman Tuhan. Oleh cermin firman Tuhan itu. Ya, bahwa kita adalah orang yang istimewa. Kita sudah dijadikan anak oleh Bapa di surga. Sehingga kita luar biasa. Nah adik-adik pernah gak dengar cerita tentang Snow White? Ya. Snow White itu punya seorang ibu tiri yang kejam sekali adik-adik. Ya, dia mempunyai cermin. Nah, cerminnya itu bisa berbicara adik-adik. Sehingga setiap hari ya si ibu tiri yang kejam ini pergi ke cerminnya dia tanya, "Cermin-cermin, di daerah sini kira-kira siapa yang paling cantik?" Kemudian cerminnya itu pasti menjawab, "Tentu engkau ratuku, engkaulah yang paling cantik." Ya, setiap hari dia bertanya terus adik-adik kepada cerminnya. Sampai suatu saat adik-adik Snow White ini sudah bertambah dewasa, dia menjadi seorang anak yang cantik sekali adik-adik ya. Kemudian ibu tiri yang jahat yang kejam ini bertanya kepada cerminnya, "Cermin-cermin, siapa di daerah ini yang paling cantik?" Kemudian jawaban cermin ini berbeda adik-adik. Dia bilang, "Oh sekarang ini yang paling cantik adalah Snow White." Ya, adik-adik tahu betapa marahnya, betapa kesalnya ibu tiri ini. Kemudian dia rencanakan ingin membunuh ya Snow White supaya dia menjadi yang paling cantik ya di daerah itu. Nah adik-adik, kalau cermin yang biasa ya itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh ibu tiri yang jahat ini. Tetapi adik-adik,
Kalau cermin firman Tuhan tidak seperti itu. Ya, adik-adik kita lihat begitu banyak orang yang sering salah menggunakan cermin firman Tuhan seperti ibu tiri ini, ibu yang jahat ini. Ya, mereka berpikir, wah aturan-aturan yang ada di firman Tuhan itu membuat saya stres, membuat saya pusing. Oh kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Ya, kalau jadi orang Kristen itu kamu harus rajin ke gereja. Kalau enggak nanti kamu suka sakit-sakitan loh. Tuhan marah loh. Ya, kemudian dia berpikir kalau oh ya kalau anak Tuhan itu nggak boleh nyontek. Kalau kamu nyontek nanti kamu nggak jadi pintar. Kamu jadi seperti itu bodoh terus begitu. Padahal cermin firman Tuhan nggak mengajarkan seperti itu adik-adik. Tuhan mau supaya apa? Kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus, kita terima sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman, kita percaya, lalu kita berpikir bahwa oh iya ya, aku ini adalah anak Allah. Kalau anak pasti aku kepengen mau ketemu orang tuaku, jadi aku harus rajin ke gereja. Ya, itu yang diajarkan cermin firman Tuhan. Ya, terus kalau aku anak Tuhan berarti aku tidak bisa berbuat dosa lagi, aku tidak bisa berbuat jahat lagi. Aku harus belajar dan aku tahu kalau aku belajar aku dipimpin sama Tuhan. Sehingga aku pintar dan nilai-nilai ulanganku akan menjadi nilai yang terbaik, yang bagus hasilnya. Karena apa? Karena dipimpin oleh Tuhan. Nah adik-adik kita terus belajar lewat apa? Cermin firman Tuhan. Ya, kita harus melihat terus setiap hari kita belajar firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita terus bercermin pada firman Tuhan atau belajar firman Tuhan setiap saat kita tidak pernah putus-putus belajar, maka kita akan menjadi seperti pribadi yang kita pelajari di dalam firman Tuhan itu. Siapa? Di dalam cermin firman Tuhan itu pribadi siapa? Betul adik-adik, pribadi Tuhan Yesus. Nah jadi adik-adik, mulai saat ini kalian tidak boleh putus belajar firman Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar terus firman Tuhan, berdoa. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong maminya bacakan atau papanya. Minta tolong mama ceritakan firman Tuhan setiap saat. Sehingga kalian bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Dan kalian bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya adik-adik. Jadi jangan pernah takut ya, bercermin terus kepada firman Tuhan sehingga kalian menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan berakhir sampai di sini. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita akan beraktivitas seperti biasanya. Tapi sebelumnya mau diingatkan adik-adik bahwa ada ayat hafalan yang kalian harus hafalkan. Nanti dikasih tahu sama Cici. Lalu dikirimkan ke Ciliana ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berhenti berbicara firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberi pengertian bagi adik-adik kami, bagi kami semua. Sehingga kami terus mau bercermin kepada firman Tuhan. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan di situ. Kami boleh melihat pribadi Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami bisa menjadi seperti pribadi-Mu. Kami belajar banyak dari firman-Mu Tuhan. Kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau terus memimpin anak-anak kami dalam segala hal Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Makasih adik-adik, Tuhan berkati.